Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Palalangan dengan NIM LO 5125104 dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik dengan tema karakteristik fisik dan kimia sedimen laut. Materi ini saya rangkum berdasarkan 3 sumber utama, yaitu ChatGPT, buku literatur ilmiah, dan artikel dari Google Scholar. Dalam presentasi ini, saya juga akan membandingkan hasil penjelasan dari ketiga sumber tersebut untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan karakteristik fisik maupun kimia sedimen laut. Baik, menurut ChatGPT, karakteristik fisik sedimen laut mencakup ukuran butir, bentuk partikel, warna kerapatan, dan komposisi mineral. Ukuran butir menunjukkan energi lingkungan pengendapan. Butiran kasar seperti pasir dan kerikil menandakan energi tinggi, misalnya di pantai. Sementara butiran halus seperti lanau dan lempung menunjukkan energi rendah seperti laut dalam. Warna sedimen juga memberi petunjuk kondisi kimia. Warna merah atau coklat menandakan oksidasi, sedangkan abu-abu atau hitam menandakan kondisi reduksi. Selain itu, komposisi mineral sedimen berasal dari darat seperti kuarsa dan feldspar atau dari biota laut seperti kalsit dan silika. Baik, yang kedua itu karakteristik kimia. Masih menurut ChatGPT, karakteristik kimia sedimen laut meliputi kandungan bahan organik, unsur kimia, karbonat, dan silika. Bahan organik berasal dari sisa organisme laut seperti plankton dan alga yang dinilai melalui kadar total organik, karbon atau TOC. Unsur utama seperti Si, Ai, Fe, dan Ca, serta unsur jejak seperti Pb dan Zn digunakan untuk mempelajari pencemaran laut. Kandungan karbonat dan silika dari biota laut juga membantu mengidentifikasi kondisi laut masa lalu atau paleoceanografi. Jadi kesimpulannya, karakteristik fisik dan kimia sedimen laut merekam proses geologis, biologis, dan kimia yang terjadi di lingkungan laut. Pengetahuan ini penting untuk memahami pengendapan, pencemaran, dan potensi sumber daya laut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik fisik dan kimia sedimen laut. Berdasarkan Swerdrup 1942, secara fisik sedimen laut memiliki variasi yang sangat luas, baik dari segi ukuran, asal, maupun sebarannya. Ukuran butir sedimen menunjukkan energi lingkungan pengendapan. Butiran kasar seperti pasir dan kerikil terbentuk di lingkungan berenergi tinggi seperti pantai, sedangkan butiran halus seperti lempung terbentuk di laut dalam yang tenang. Asal sedimen laut dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama itu ada terigen, yaitu material hasil pelepukan batuan darat. Yang kedua itu vulkanik, berasal dari abu dan material letusan gunung berapi. Yang ketiga ada biogenik, berasal dari sisa organisme laut seperti koklit dan alga. Yang terakhir ada kemogenik, yaitu material yang terbentuk langsung dari presipitasi kimia di laut. Distribusi sedimen laut dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya koklit dan rhabdolit. Lebih banyak ditemukan di laut terbuka seperti Samudra Atlantik, sedangkan alga bentik Calcareous lebih dominan di perairan dangkal tropis. Selanjutnya, karakteristik kimia sedimen laut. Menurut Sverdrup 1942, secara kimia sedimen laut terbentuk melalui 3 proses utama, yaitu pelapukan, presipitasi, dan transformasi mineral. Yang pertama ada pelapukan kimia, menghasilkan mineral seperti lempung, hidroksida, besi, dan aluminium, serta koloid silika. Proses ini terjadi melalui 2 tahap. Pertama, disintegrasi fisik yang memecah batuan menjadi partikel kecil, dan kedua, pelapukan kimia yang mengubah atau melarutkan mineral mudah lapuk. Proses presipitasi kimia di laut dapat membentuk mineral baru seperti dolomit dan silika amorit. Contohnya adalah endapan karbonat di Bahama Banks yang terbentuk melalui reaksi oksidasi dan interaksi dengan mikroorganisme. Selain itu, transformasi kimia juga penting karena mengubah komposisi dan tekstur sedimen melalui reaksi mineral dan aktivitas mikroorganisme. Menurut penelitian Smith 1940 dan Tweenwolde 1999, proses ini sangat menentukan stabilitas dan karakter
akhir endapan laut. Jadi menurut Sverdrup 1942, karakteristik fisik menunjukkan sifat dasar dan asal sedimen laut, sedangkan karakteristik kimia menjelaskan proses-proses yang mengubah dan membentuk mineral di dasar laut. Keduanya saling berhubungan dan memberikan informasi penting tentang kondisi lingkungan laut, proses pengendapan, serta evolusi geologi di dasar samudera. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik fisik dan kimia sedimen laut menurut buku jurnal ilmiah Thurman 2016. Menurut Thurman 2016, karakteristik fisik sedimen laut ditentukan oleh ukuran butir, bentuk, sortasi, dan tekstur sedimen. Ukuran butir sangat beragam, mulai dari kerikil, pasir, lanau, hingga lempung. Ukuran ini menunjukkan energi lingkungan. Butiran kasar hanya dapat mengendap di tempat berenergi tinggi seperti pantai, sedangkan partikel halus mengendap di laut dalam yang tenang. Bentuk butir yang menjadi indikator jarak transportasi, butiran yang lebih membulat menandakan telah melalui perjalanan jauh dari abrasi tinggi, sedangkan butiran bersudut tajam menunjukkan sumber yang dekat. Sortasi menggambarkan keseragaman ukuran butir. Sedimen yang well sorted berarti memiliki ukuran seragam karena proses pengendapan stabil, sedangkan poorly sorted berarti ukuran butir bervariasi, biasanya akibat longsoran atau gletser. Terakhir, tekstur sedimen merupakan kombinasi dari ukuran, bentuk, dan sortasi yang mencerminkan proses transportasi dan energi lingkungan tempat sedimen terbentuk. Yang kedua, karakteristik kimia sedimen laut. Menurut Thurman 2016, secara kimia sedimen laut dibedakan berdasarkan komposisi mineral dan asal materialnya. Setiap jenis memiliki ciri kimia khas yang menunjukkan proses pembentukannya. Ada 4 jenis utama sedimen laut, yaitu yang pertama litogenik, berasal dari batuan darat, didominasi kuarsa dan mineral lempung hasil pelapukan feldspar. Yang kedua ada biogenik, berasal dari sisa organisme laut, terutama kalsium karbonat dari foraminifera dan kopalivor, serta silika dari diatom dan radiolaria. Yang ketiga hidrogenik, terbentuk langsung dari presipitasi ion-ion laut, contohnya nodul mangan, krusforomangan, dan endapan evoparit seperti garam dan kipsum. Yang keempat ada kosmogenik, berasal dari debu kosmik atau sisa meteorit, biasanya berupa butiran kecil berbentuk steris hasil peleburan saat memasuki atmosfer. Perbedaan kimia ini membantu ilmuwan mengenali asal, proses pembentukan, dan sejarah lingkungan laut. Jadi, menurut Thurman 2016, karakteristik fisik sedimen laut menunjukkan bagaimana sedimen terbentuk dan diendapkan, sedangkan karakteristik kimia menjelaskan dari mana material itu berasal dan bagaimana proses geokimia berlangsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik fisik dan kimia sedimen laut. Berdasarkan Duxbury tahun 2000, karakteristik fisik sedimen laut ditentukan oleh ukuran, bentuk, warna, dan pemilihan butir. Ukuran butir diukur dengan skala Whitworth, mulai dari bongka besar hingga lempung halus. Ukuran ini menunjukkan energi lingkungan pengendapan. Partikel besar mengendap di daerah berenergi tinggi seperti pantai, sedangkan partikel halus mengendap di laut dalam yang tenang. Bentuk dan kehalusan butir dipengaruhi oleh proses transportasi. Pasir pantai umumnya bulat dan halus karena mengalami tumbukan dan gesekan terus-menerus yang menghilangkan sudut tajam. Warna sedimen mencerminkan jenis mineral penyusunnya. Pasir pantai biasanya berwarna terang karena dominan kuarsa, sementara mineral gelap lebih cepat hancur selama pelapukan. Terakhir, pemilahan atau sorting menunjukkan keseragaman ukuran butir. Sedimen di pantai biasanya terpilah baik karena energi gelombang yang konstan, sedangkan sedimen hasil longsoran bawah laut cenderung tidak terpilah dengan baik. Selanjutnya, karakteristik kimia sedimen laut menurut Duxbury 2000. Secara kimia, sedimen laut dibedakan berdasarkan asal dan komposisi kimianya, yaitu yang pertama sedimen litogenik, berasal dari darat dan didominasi kuarsa yang tahan terhadap pelapukan. Sedimen biogenik terbentuk dari sisa organisme laut, mengandung silika dari diatom dan radiolaria serta kalsium karbonat dari foraminifera, kopalivor, dan karang. Yang ketiga ada sedimen hidrogenik, terbentuk langsung dari persipasi kimia di laut, contohnya nodul pangan yang mengandung mangan, besi, tembaga, dan nikel. Proses ini sangat lambat dan biasanya terjadi di laut dalam.
Yang keempat ada sedimen kosmogenik, berasal dari debu kosmik atau serpihan meteor. Umumnya mengandung logam seperti nikel dan platinum dan memiliki bentuk sferis akibat peleburan saat masuk atmosfer. Perbedaan komposisi kimia ini penting untuk memahami asal-usul, proses pembentukan, dan dinamika geokimia laut. Jadi, menurut Duxbury tahun 2000, karakteristik fisik sedimen menunjukkan proses transportasi dan energi lingkungan, sedangkan karakteristik kimianya menjelaskan asal material dan reaksi kimia yang terjadi di laut. Kedua aspek ini membantu ilmuwan memahami proses pembentukan dasar laut dan evolusi di lingkungan laut secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik fisik dan kimia sedimen laut dari jawaban dari Google Scholar. Berdasarkan penelitian Reno Arif Rahman dan rekan-rekan pada tahun 2023 dalam jurnal studi karakteristik sedimen dasar perairan Tanjung Pasir, Banten menggunakan metode Gradistat. Secara fisik, sedimen laut dianalisis melalui parameter seperti ukuran butir, kadar air, berat jenis, tekstur, dan sortasi yang berfungsi untuk menggambarkan energi arus dan proses pengendapan sedimen. Sedangkan secara kimia, sedimen tersusun atas mineral silikat dan bahan organik yang berasal dari material daratan maupun laut. Komposisi ini berperan penting dalam menentukan berat jenis, warna sedimen, serta tingkat produktivitas dan kondisi kimia dasar laut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa analisis fisik dan kimia di sedimen dapat digunakan untuk menilai dinamika lingkungan, perairan, dan kestabilan dasar laut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan penjelasan dari ChatGPT, buku jurnal ilmiah, dan sumber Google Scholar mengenai karakteristik fisik dan kimia sedimen laut. Pertama, penjelasan dari ChatGPT bersifat umum dan ringkas. GPT membantu kita memahami konsep dasar seperti ukuran butir, bentuk, sortasi, serta komposisi kimia sedimen laut. Namun, GPT tidak disertai data penelitian atau hasil pengukuran lapangan, sehingga lebih cocok digunakan untuk belajar cepat dan memahami konsep dasar. Yang kedua, buku-buku ilmiah seperti karya Swerdrup, Thurman, dan Duxbury memberikan penjelasan yang lebih detail dan mendalam. Buku ini juga menjelaskan proses terbentuknya sedimen laut, mulai dari pelapukan batuan di darat, pengaruh arus laut, hingga peran organisme laut. Selain itu, buku juga membahas klasifikasi sedimen, mineral penyusunnya, dan kondisi lingkungan pengendapan. Yang ketiga itu ada jurnal ilmiah memberikan penjelasan yang lebih spesifik dan berbasis penelitian nyata. Misalnya jurnal Reno Arif Rahman et al. Tahun 2023 yang diterbitkan melalui Google Scholar menjelaskan bahwa karakteristik fisik sedimen meliputi kadar air, berat, jenis ukuran butir, tekstur, dan sortasi yang digunakan untuk menilai energi arus dan proses pengendapan. Secara kimia, sedimen mengandung silikat dan bahan organik yang memengaruhi warna serta produktivitas dasar laut. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa ChatGPT cocok untuk memahami konsep dasar secara cepat. Buku ilmiah memberikan penjelasan mendalam dan teoritis, dan Google Scholar menyajikan data empiris dan bukti penelitian nyata. Dengan demikian, penggunaan GPT buku dan jurnal secara bersamaan akan memberikan pemahaman yang lebih utuh dari konsep dasar hingga bukti ilmiah di lapangan. Demikianlah penjelasan saya mengenai topik karakteristik fisik dan kimia sedimen laut. Sekian dan penjelasan dari saya. Terima kasih.